Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, ketemu lagi sama saya Hasnul Insani Johar. Sekarang saya akan membahas kembali novel, salah satu novel dari Women's Literature of the Ummah, yaitu Moja Kaf, The Girl in Tangerine Scarf. Kalau misalnya minggu lalu saya memang udah membahas novel ini, tapi secara keseluruhan review tentang novel ini. Tapi ada teman-teman juga yang sebagian meminta saya untuk mempresentasikan bagaimana sih cara saya menganalisis novel itu dengan detail dibanding hanya sekedar 10 menit menceritakan tentang novel itu atau review novel. Nah, karena permintaan dari teman-teman itu, maka saya ulang kembali. em, saya menganalisis Mohjakaf The Girl in Tangerine Scarf dengan lebih detail. Tentunya dimulai dengan introduction, terus kemudian theories and result, the findings, dan akhirnya conclusion. Nah, untuk lebih detailnya akan saya ulang kembali. Saya menggunakan genre atau form European tradition yaitu Bildungsroman and the Crossroad of America ya, in Mojakaf, The Girl in Tangerine Scarf. Nah, dalam presentasi ini kali ini saya akan membagi video saya ini menjadi lima episode fokus tentang Bildungsroman and Crossroads America in Mojakaf, The Girl in Tangerine Scarf. Nah, bagian pertama yaitu hari ini saya akan membahas introduction dari analisis saya terhadap novel Mojakaf. Tentu part satu adalah introduction, nanti next week itu preview studies, part 2, kemudian part tiganya ada conceptual framework, dan kemudian nanti part 4 dan part 5 itu findings dari analisis saya terhadap Mojakaf, The Girl in Tangerine Scarf, dan summary dan implication. Nah, untuk memulai hari ini, episode pertama, introduction dari Bildungsroman and Crossroad America in Mojakaf, The Girl in Tangerine Scarf. Biasanya saya dalam investigate novel itu memang saya baca berulang-ulang, bahkan sampai lebih dari 10 kali ya, sampai menemukan trope atau tema apa sih yang dominan di novel ini. Nah, setelah saya berulang-ulang baca novel Mojakaf, The Girl in Tangerine Scarf ini, saya argue that di sini bagaimana Mojakaf menggunakan European traditional form yaitu Bildungsroman untuk untuk mengeksplor ceritanya Muslim woman menggunakan Bildungsroman ini. Apa itu Bildungsroman? Nanti kita bahas lebih lanjut dalam analisisnya. Nah, setelah saya membaca berulang-ulang menemukan trop dan tema dari novel itu, kemudian saya bisa nanti bisa ketemu itu problem-problem apa ya yang dominan dari novel ini atau protagonis hadapi yang reflect kepada reality. Nah, misalnya dalam hal ini saya bisa menemukan beberapa problem yang dialami oleh Mojakaf protagonis yaitu Khadra. Ya, pertama dia itu struggle ya, memperjuangkan hak-haknya atau men-challenge patriarki dalam mendefinisikan Al-Quran atau hadis within her community. Nah, itu pertama, terus yang kedua dia juga struggle men-challenge Orientalism ya, Orientalis perspektif yang cenderung melihat Muslim woman itu dengan uneducated or backward. Nah, itu masalah-masalah utama. Nah, kita bisa reflect dengan realitis. Memang realitis eh, Orientalism sudah berabad-abad ya, seperti Edward Said argue in his book Orientalism published 1978, di mana Edward Said kritik the way mostly European tradition represent non-European itu dengan in unbalanced way, termasuk mendeskripsikan atau merepresentasikan Islam atau Muslim woman itu dengan agak-agak cenderung negatif. Nah, untuk men-challenge ini, apa sih yang dipakai trop atau tema apa yang digunakan oleh Mojakaf atau penulis untuk meng-question both patriarchal system dan juga orientalis perspektif. Nah, jadi tujuannya itu untuk men-challenge dua like big problem ya, problem kapitalisme, problem
Orientalism, dan problem patriarchal system. Nah, tentu teori yang saya pakai di sini adalah teori postcolonial studies dan the Bildungsroman. Nah, findingnya itu saya mengeksplor apa sih ciri-ciri Bildungsroman di sini. Bildungsroman itu ya, Bildung itu adalah pendidikan, Roman itu ya novel. Nah, The Crossroad America juga penting dieksplor di sini untuk menunjukkan criss-crossing identity dari si protagonis. Bildungsroman tidak hanya mengeksplor personal, spiritual journey dari si protagonis, tapi juga cultural journey. Nah, cultural journey-nya itu saya lihat dari bagaimana Mojakov menggunakan music atau dance, song, intertwined with the Islamic tradition. Nah, kita lihat dulu Mojakov ini siapa sih? Mojakov itu Syrian American. Dia itu adalah profesor di Arkansas University in English Department and in Comparative Literature. Mojakov itu sudah menerbitkan setidaknya ada 4 buku. Yang pertama sekali itu Representation of Muslim Women in Western Culture. Dan kedua itu ada Emails from Shahrazad published in 2003. Email from Shahrazad ini tentang puisi ya, poetry collection tentang sekitar sekitar 30-an puisi dari buku ini. Dan yang kedua itu ada The Girl in the Tangerine Scarf published in 2006 that I'm going to discuss today. Nah, tahun 2017 Mojakov juga publish Hagar Poems tentang kisah-kisah uh, Muslim mother, Muslim four mothers ya kayak mulai dari Siti Hajar, Khadijah dan Fatimah. Ini juga menarik. Saya juga nanti akan saya share bagaimana saya menganalisis Muslim Women Leadership di Hagar Poem ini. Nah, untuk lebih jelasnya, saya review sedikit timeline dari The Girl in Tangerine Scarf ini. Karena tadi saya bilang Bildungsroman. Bildungsroman itu memang cenderung novel-novel yang menceritakan tentang moral, psychological development of the protagonist. Nah, itu cenderung dia memulai kisahnya dari childhood, teenager, adulthood, sampai married life, sampai dia establish identity or self-actualization. Nah, dalam childhood, protagonis, Mojakah protagonis atau Khadra, waktu tahun 5 berumur 5 tahun, dia migrated from Syria to the US karena ada eh, apa ya perang atau kekuasaan dari superpower Bashar al-Assad regime yang buat seluruh negaranya sering perang, civil war, maka mereka sekeluarga migrated to US di tahun sekitar 1970-an. Nah, pas saat teenager ya tentu menggambarkan bagaimana Kadra dia struggle di sekolahnya. Misalnya waktu itu juga sering dibully oleh oleh white American boys, extremist American boys. Nah, dia juga bagaimana dikejar-kejar dengan sepedanya, dia juga ditarik jilbabnya, dan macam-macam kejadian yang menggambarkan prejudice dan discrimination yang dialami oleh uh, Kadra. Nah, adulthood juga begitu, dia struggle. Kadra digambarkan sebagai aktivis, dia aktivis dalam organisasi keislaman di universitasnya yang saat itu diketuai oleh Zuhra. Zuhra ini adalah Muslim Black American yang meninggal dibunuh ya sama KKK itu Ku Klux Klan itu adalah radikalisme ya ekstremis radikalisme dari dari Christian group. Nah, kemudian pas saat dia adulthood juga cerita tentang married life dan dia married dengan Juma yang mengandung perspektif patriarchal perspektif yang sering menyuruh-nyuruh Kadra memasak, sering melarang-larang Kadra bersepeda misalnya atau melakukan aktivisnya, menghambat-hambatnya melakukan aktivisnya di universitas. Maka karena alasan begini um, untuk mencalon patriarchal sistem ini, maka salah satu caranya ya Mojakov dia minta divorce dengan mengembalikan Dory kepada Juma dan dia juga menggugurkan kandungannya 4 bulan karena dia berkeyakinan dari Muslim Women perspektif dia berkeyakinan bahwa selama kandungannya di bawah 4 bulan it's okay for her to abort kandungannya.
Nah, ini salah satu contoh bagaimana novel ini menggunakan meng-question patriarchal system yang misalnya dominated narrated hadis Al-Quran. Nah, di sini banyak perspektif yang dipakai oleh Kadra untuk meng-question patriarchal system within her community. Nah, maka dia ada divorce. Setelah itu dia divorce, dia mengejar mimpinya dan sekolah juga photographer studies. Nah, dia sampai dia menjadi fotografer dan dia juga menemukan her true love. Nah, maka siapa her true love ini? Makanya terus stay stay tune ya teman-teman dan simak nanti di episode yang kedua saya akan membahas konseptual framework, teoris. Nah, saya bagi dua juga teoris yang saya pakai di sini adalah postcolonial studies dan Bildungsroman. Nah, nanti session yang kedua dari novel dari video saya ini membahas tentang postcolonial studies, beberapa uh, important thinkers di postcolonial studies untuk help me to shape or to framework to analyze Moja Scarf, The Girl and Tangerine Scarf. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Please like, comment, and subscribe my channel. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.